Florence Nightingale, seorang pelopor di dunia keperawatan modern yang juga dijuluki sebagai Lady with the Lamp, karena dia akan mengunjungi pasiennya ketika malam itu membawa lampu begitu. Dia pernah berkata, jalanilah kehidupan saat Anda masih memilikinya. Dan kehidupan itu menurut dia adalah sebuah anugerah dan tidak ada sesuatu yang kecil di dalamnya. Jadi isinya mesti hal yang besar gitu. Dan hal-hal yang besar itu tumbuh berdasarkan hukum Tuhan dari hal yang kecil. Namun ketika kita menjalani kehidupan itu gitu ya, kita itu dituntut sebuah kedisiplinan. Menurut saya ini adalah sebuah pernyataan yang cukup menarik dan sangat relevan dengan dunia pendidikan kita saat ini dimanapun berada, di negara manapun, di tingkat apapun belajarnya tetap perlu yang namanya kedisiplinan. Ada orang berkata bahwa guru yang mengasihi siswanya, guru yang sayang sama siswanya itu tidak akan menghukum gitu. Karena kalau menghukum itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang jahat, kira-kira demikian. Atau kalau dalam bahasa yang di dalam pendidikan begitu ya, kalau hukuman itu kan tidak enak di telinga gitu. Guru yang mengasihi itu adalah guru yang tidak mendisiplin siswanya. Nah, baru ketika kita menggunakan kata disiplin begitu ya, sedikit sudah agak bergeser nih maknanya begitu. Karena kalau hukuman itu kan sesuatu yang orang berkonotasi negatif karena demikian. Tetapi ketika kita menggunakan kata disiplin, maka itu menjadi sesuatu yang berbeda. Dan bagaimana sih sebenarnya ketika kita membicarakan tentang disiplin dalam dunia pendidikan, dan apa sih dampak-dampak yang terjadi? Ya, semua orang sudah tahu sebenarnya, tapi ada hal yang menarik yang kita perlu cermati. Sebuah pertanyaan ada di Quora, masuk di Quora, dan pertanyaannya itu berhubungan dengan urusan yang tadi kita bicarakan, yaitu masalah siswa. Jadi kalau dalam bahasa yang digunakan gitu ya, itu cukup vulgar. Penanya mengatakan pertanyaan demikian, mengapa guru zaman now gitu ya tidak punya kuasa menghukum siswa yang nakal sehingga berakibat banyak siswa yang kurang ajar kepada gurunya. Jadi penanya menggunakan kata menghukum gitu ya, memberikan hukuman. Kenapa sih guru sekarang kok seperti tidak punya kuasa untuk menghukum siswanya? Akibatnya siswa jadi kurang ajar dan seterusnya. Um, Kalau kita mengubah pertanyaan ini di dalam kaidah yang framework dalam dunia pendidikan, kita mengatakan mengapa guru zaman now itu tidak punya kuasa untuk mendisiplin siswa yang nakal sehingga sehingga berakibat ada cukup banyak siswa yang kurang ajar kepada gurunya. Nah, ini menjadi satu nuansa yang agak berbeda dan kita lebih di telinga ini lebih nyaman untuk mendengar kata mendisiplin daripada menghukum. Nah, sekarang saya ingin tanya balik gitu ya. Apakah ada di antara Anda sahabat ISP yang mengamati fenomena yang sama? Jadi merasa bahwa iya ya, siswa sekarang ini kok begini ya? Siswa sekarang ini kok jadi kurang ajar sama gurunya ya? Jangan-jangan ini gara-gara gurunya itu tidak punya kuasa untuk mendisiplin siswanya gitu. Atau ketika Anda mendengar pertanyaan ini gitu ya, apa yang Anda pikirkan? Karena buat saya kalau kita berbicara tentang hal-hal yang terkait dengan disiplin ini, juga terkait dengan siswa yang kurang ajar ini, maka sebenarnya ada sesuatu yang seharusnya kita bisa kerjakan seperti itu. Secara umum, menjadi guru di zaman now gitu ya, itu berbeda dengan zaman dulu. Zaman dulu itu berapa lama begitu ya? Ya kita bisa mengatakan mungkin gitu ya, mungkin sampai dengan 30-40 tahun yang lalu, guru itu masih dihargai oleh masyarakat. Maksud saya dihargai itu, guru itu masih masih mendapatkan tempat di masyarakat.
Saya tidak mengatakan masalah menghargai itu dari sisi gajinya ya, kita nggak ngomong itu kali ini, dalam edisi kali ini. Tapi edisi kali ini kita akan bahas terkait bagaimana guru itu menghargai masyarakat. Masyarakat itu menghargai guru, kehadirannya itu signifikan, kehadirannya itu memberi dampak, kehadirannya itu diperlukan gitu ya. Dan terus terang saya tidak tahu bagaimana kondisi gaji guru di saat itu. Eh, Saat itu katakanlah ketika saya masih SD misalnya gitu ya, siswa itu masih takut sama gurunya, sehingga siswa itu tidak berani macam-macam. Ketika rame di kelas gurunya ndak ada begitu, biasa rame begitu, begitu pintu dibuka semua diam gitu, padahal belum tentu yang buka pintu adalah gurunya gitu. Tetapi asosiasi siswa pada 40 tahun yang lalu misalnya itu selalu berpikir bahwa eh, guru itu adalah sosok yang ditakuti gitu ya, tidak ada yang berani sama gurunya. Guru itu punya kuasa yang luar biasa gitu. Saya lupa apakah ada semacam istilah guru itu ngaruh biru gitu katanya, apa ya, sampai sedemikian punya kuasanya gitu sampai siswa tuh enggak berani macam-macam sama dia. Dan menurut saya di saat itu, kalau saya coba refleksi kembali begitu, orang tua masih menghargai guru. Artinya ketika orang tua itu mencoba menanyakan kepada guru, ketika orang tua itu misalnya mau protes nilai begitu, saya mengamati yang saya ingat begitu ya, masih kecil soalnya. Orang tua itu tidak langsung marah ke gurunya, orang tua itu tidak langsung melabrak gurunya, tetapi orang tua ini menggunakan apa ya, pendekatan-pendekatan yang menurut saya cukup bijaksana. Artinya klarifikasi, bertanya gitu ya, tidak langsung menyalahkan gurunya. Dan ini menjadi satu fenomena yang menurut saya sudah ada perbedaan di zaman sekarang ini. Kalau kita memperhatikan beberapa situasi di zaman now gitu ya, itu ada yang mengubah pandangan masyarakat terhadap guru. Jadi orang yang jadi guru itu eh, asumsinya begini, mereka itu adalah orang yang tidak diterima kerja di mana-mana gitu. Lalu banding setir gitu ya, jadi guru aja gitu. Itu yang pertama gitu ya. Jadi kalau dia itu tidak diterima kerja di mana-mana, kemudian jadi guru gitu ya, berarti sebenarnya orangnya tidak qualified, kira-kira demikian, kira-kira gitu ya. Kemudian ada juga yang berpikir bahwa orang yang bekerja sebagai guru adalah orang yang tidak berani untuk menghadapi tantangan. Ada cukup banyak pandangan di masyarakat Indonesia saat ini yang berpikir bahwa guru, dosen itu adalah profesi yang minim tantangan, kira-kira demikian. Dalam sebuah video yang sudah pernah tayang, saya pernah bahas gitu ya tentang hal ini. Orang menganggap bahwa guru itu, dosen itu adalah profesi yang minim tantangan. Tidak ada tantangannya, semuanya gampang, kira-kira demikian. Kalau toh ada tantangannya, tidak besar tantangannya. Di video itu saya membuktikan bahwa gitu ya, profesi guru dan dosen itu juga profesi yang penuh dengan tantangan. Setidaknya gitu ya, buat yang merasa tidak merasa perlu untuk menonton videonya gitu ya, kesimpulannya begini, kalau ada di antara sobat SMP gitu ya yang berpikir bahwa iya betul itu guru dosen itu pekerjaannya minim tantangan. Oke, sederhana sih kalau Anda berpikir demikian gitu ya. Mungkin Anda perlu mencoba menjadi guru. Ngajarlah 1 bulan, nyoba di sebuah sekolah. Trial kira-kira demikian. Atau ya Anda mungkin juga kalau mau gitu ya silakan mengamati, masuk dalam sebuah kelas selama sebulan misalnya. Mungkin akan mengubah pandangan Anda. Kemudian yang ketiga, asumsi yang dipakai gitu ya, lulusan SMA, lulusan SMK misalnya, yang kuliah di prodi pendidikan adalah mereka yang tidak diterima di prodi lain, jadi terpaksa gitu ya kuliah di prodi pendidikan.
karena merasa harus kuliah seperti itu. Akibatnya persepsinya yang dibangun adalah berarti yang masuk pendidikan itu adalah orang yang dianggap, mohon maaf, tidak berkualitas. Itu yang diasumsikan. Kalau kualitasnya itu dipertanyakan sebagai mahasiswa, terus lulus jadi guru, orang juga mengatakan, iya dia dulu kuliah di mana-mana tidak diterima kok. Akhirnya masuk dunia pendidikan, di prodi pendidikan, mereka demikian. Dan apakah ada di antara sahabat SMP mungkin, atau teman-teman Anda, atau mungkin tetangga gitu ya, yang punya pemikiran-pemikiran yang senada dengan beberapa yang saya sampaikan tadi? Nah, akibatnya gitu ya, akibatnya setidaknya dari 3 hal tadi, profesi guru itu tidak lagi dihargai. Artinya mereka yang memilih menjadi guru itu kalau toh mereka bertahan gitu ya, kira-kira ya dikuat-kuatkan, kira-kira demikian. Apalagi gitu ya, jadi guru muda, jadi baru aja lulus, kemudian diterima di sebuah sekolah, jadi guru muda gitu ya, guru yang masih dianggap junior, guru yang belum senior, dianggap tidak punya pengalaman, dianggap tidak bisa mengajar karena tidak berpengalaman. Ini menjadi tantangan yang cukup besar buat teman-teman guru yang mengawali meniti karirnya sebagai seorang guru. Ada sebuah video juga yang sudah saya bahas tentang hal ini, berupa tantangan-tantangan apa sih yang dihadapi oleh teman-teman guru muda ini. Karena menurut saya ketika guru-guru muda ini tidak diberi dukungan untuk maju gitu ya, ya mereka tidak pernah bisa maju, mereka tidak pernah bisa berkembang, mereka tidak pernah bisa mengembangkan kemampuan mengajarnya, kemampuan mendekati siswa, kemampuan mengelola emosi, kemampuan mengelola kelas, kemampuan untuk membuat evaluasi, kemampuan untuk menyiapkan bahan ajar, kemampuan untuk berinovasi. Nah, itu mereka tidak akan mendapat kesempatan itu. Ujung-ujungnya gitu ya, masyarakat kemudian mengeluh, kualitas pendidikan Indonesia jelek, katanya demikian. Benarkah seperti itu? Karena begini gitu ya, kalau mengacu tadi apa saya sampaikan gitu ya, kalau ada siswa yang dianggap cerdas gitu ya, ketika dia di SMA misalnya atau di SMK misalnya, kemudian dia mengatakan saya setelah lulus nanti mau kuliah dan pengen jadi guru. Terus orang mengatakan, ya dia sudah menyanyiakan masa depannya. Ada yang mengatakan demikian dan saya pernah mendengar sendiri apa yang disampaikan oleh orang. Ya kalau ada siswa yang dianggap cerdas, kemudian dia pengen jadi guru, kemudian dikatakan, ya dia menyanyiakan masa depannya. Terus masyarakat pengen juga pendidikan itu berkualitas. Ini kan kontradiksi gitu loh. Dan ini menjadi hal yang saya pikir, sadar tidak sih orang-orang yang mengatakan bahwa pendidikan itu mesti berkualitas, tetapi mereka menyayangkan siswa cerdas yang pengen jadi guru tadi. Dalam jawaban di Quora terkait dengan pertanyaan tadi gitu ya, ada seseorang, saya lupa, yang memasukkan aspek terkait dengan pelindungan anak. Saya setuju dengan hal itu gitu ya, karena sebenarnya kalau kita bicara tentang undang-undang pelindungan anak itu sejatinya dipakai untuk melindungi anak dari berbagai macam kekerasan, terutama sebenarnya gitu ya di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Tetapi kalau saya perhatikan tentang undang-undang ini gitu ya, undang-undangnya kalau mau ditarik sedikit, diperlebar dikit begitu, orang mengatakan pasal karet begitu, itu dibawa di dalam dunia pendidikan pun masih bisa gitu ya, masih relevan juga begitu. Dan saya mengamati bahwa kalau kita membaca isi undang-undang pelindungan anak ini gitu ya, isinya bisa menjadi momok buat guru yang ingin menertibkan siswanya. Karena bisa jadi menertibkan siswa yang tidak tertib gitu ya, menertibkan siswa yang misalnya dianggap nakal tadi gitu ya, itu bisa berujung pada laporan ke polisi saat orang tua itu merasa tidak terima. Jadi
Di satu sisi ada undang-undang pelindungan anak gitu ya, yang ditakuti guru karena kalau nanti mereka mendisiplin anak, kemudian orang tua tidak terima gitu ya, bisa dilaporkan. Apalagi dengan situasi di masyarakat bahwa orang tua ini ada cukup banyak orang tua, kalau cukup banyak mungkin terlalu lebay gitu ya. Ada oknum-oknum orang tua gitu ya yang belum menghargai guru sehingga belum melihat guru sebagai mitra gitu ya untuk mendidik anak. Jadi ketika anak itu didisiplin, ketika anak itu ditertibkan gitu ya, mungkin caranya salah gitu ya, tetapi ada semangat untuk membuat anak ini menjadi lebih baik. Itu guru nanti dulu gitu ya, menertibkan, mendisiplin, bisa berujung pada laporan ke polisi, dan ini menjadi satu hal yang menakutkan begitu, karena ada kasus-kasus yang terjadi gitu ya, dan teman-teman guru juga berkaca dari kasus ini sehingga merasa bahwa kayak nanti dulu karena ya keberadaan undang-undang perlindungan anak ini menjadi satu kendala tersendiri. Keberadaan undang-undang perlindungan anak ini itu sepertinya membuat siswa itu posisinya merasa di atas angin, terbang gitu ya. Maksud saya merasa bahwa posisinya itu sangat dilindungi oleh undang-undang sehingga dia bisa berbuat seenaknya, kira-kira demikian. Pada waktu guru itu menertibkan begitu ya, dilapor ke orang tidak terima gitu ya, lapor ke orang tuanya, kemudian orang tuanya tidak terima gitu ya, melaporkan guru ini ke sekolah, sehingga ini menjadi sebuah siklus tertentu yang terjadi gitu ya. Dan ketika ada juga anggapan bahwa gaji guru itu dari uang sekolah yang dibayar oleh orang tua gitu ya, maka timbul pemikiran begitu bahwa sebenarnya orang tua itu adalah bosnya guru. Jadi orang tua itu mesti nurut sama guru. Orang tua itu tidak boleh eh, guru itu sama orang tua gitu. Guru tidak boleh macam-macam sama orang tua gitu ya. Karena orang tua ini ikut menggaji guru, kira-kira demikian. Dalam sebuah video terkait dengan orang tua adalah bos guru, saya sudah bicara tentang hal ini. Summary-nya adalah asumsi yang dipakai itu tidak tepat begitu. Dan permasalahannya adalah asumsi yang dipakai itu tidak diklarifikasi sehingga terus dipakai dan disebarkan. Gitu. Situasi ini diperparah oleh orang tua gitu ya, yang dalam bahasa yang vulgar gitu ya, terlalu sayang anak gitu ya, yang siap membela anaknya tanpa peduli duduk perkaranya. Ada juga orang tua yang terlalu percaya kepada anak sehingga menganggap omongan anak itu selalu benar. Padahal seharusnya orang tua bisa tahu gitu ya. Menurut saya sih orang tua harus bisa tahu gitu. Profil anak seperti apa gitu. Apakah profil anak itu anak yang dipercaya atau tidak, seperti itu. Tetapi situasi ini menjadi kayak benang ruwet begitu, yang kalau mau diurut itu susah mau dari mana, kira-kira demikian. Kalau berkaca dari situasi yang tadi saya sampaikan, maka ketika guru ini dianggap sebagai bawahannya orang tua, kemudian guru ini tidak mendapatkan penghargaan di mata orang tua, bukan sebagai mitra begitu ya, maka ketika nilai anak tidak sesuai harapan orang tua gitu ya, maka guru jadi korban, kira-kira demikian. Padahal kalau kita mengamati lebih dalam lagi, sebenarnya nilai buruk itu bisa juga terjadi karena anak tidak belajar. Misalnya, anak pamitnya belajar ke rumah temannya, tapi ternyata tidak belajar nonton film misalnya, atau main game misalnya. Bisa kan? Bisa. Waktu pulang anak mengatakan, ya tadi sudah belajar bareng sama teman. Dan orang tua percaya. Pada waktu ujian tidak bisa gitu ya, kemudian karena satu dan lain hal orang tuanya tahu, kemudian orang tuanya marah begitu ya. Ini situasi yang kita hadapi, artinya ada anak-anak tertentu yang profilnya memang tidak jujur,
ingin mengambil keuntungan gitu ya dari situasi yang ada, sehingga orang tua itu yang terlalu percaya tadi juga kena getahnya gitu. Nah kadang juga anak itu berbohong sama orang tuanya karena takut kena marah orang tuanya terlalu ambisius misalnya. Jadi kalau nilai yang tidak sesuai saja harapan itu ya, nilai yang tidak sesuai harapan itu bisa membuat guru kena labrak. Bagaimana jadinya dengan urusan menertibkan siswa? Ini menjadi tantangan tersendiri yang dihadapi dalam dunia pendidikan. Sampai di sini masih percaya bahwa jadi guru itu mudah? Saya tidak yakin. Saya tidak yakin bahwa sampai di titik ini orang masih berani mengatakan jadi guru itu mudah. Siswa yang tidak tertib, guru disalahkan karena tidak berani menertibkan, gitu ya. Siswa tertib, guru disalahkan. Ini gurunya bagaimana? Gurunya tidak tegas sehingga tidak tertib siswanya. Gitu. Tetapi ketika guru itu berani tegas menertibkan siswanya, gitu ya, bisa berujung dilaporkan ke polisi. Kenapa? Karena berlindung di balik undang-undang perlindungan anak tadi. Jadi ini situasi yang tidak mudah gitu ya. Guru itu pada posisi yang dilematis. Ketika anak tidak tertib, gurunya dianggap tidak tegas, gurunya dianggap tidak bisa menertibkan, gurunya dianggap tidak punya peran apa-apa, kira-kira demikian. Ketika ditertibkan gitu ya, bisa berujung gitu ya pada pelaporan ke polisi. Tidak mudah situasinya. Saya pikir di titik sampai di sini pun Anda akan makin memahami betapa tidak mudahnya menjadi seorang guru. Betapa besar tantangan-tantangan yang dihadapi oleh teman-teman guru ini. Buat saya, orang yang mendedikasikan dirinya untuk menjadi guru adalah orang-orang yang berani. Terutama adalah mereka yang berani menghadapi tantangan dan kesulitan. Saya menyadari bahwa tidak ada pekerjaan yang tidak ada tantangannya. Semua pasti ada. Tetapi bagaimana kita menghadapi tantangan itu menjadi bagian yang kita mesti pikirkan. Jadi ketika kita membicarakan terkait siswa zaman now ini yang dianggap berani kurang ajar karena guru itu tidak berani menertibkan gitu ya. Saya melihat bahwa ada banyak pihak-pihak terkait yang mesti duduk bersama gitu ya untuk mikir, untuk bertukar pikiran, untuk berdiskusi dan untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu. Jika Anda adalah siswa gitu ya, kemudian Anda merasa bahwa teman-teman Anda ini adalah siswa, ada teman-teman Anda yang kurang ajar kepada guru, kemudian atau mungkin Anda, saya harap enggak gitu ya, kemudian merasa bahwa ini gimana sih gurunya kok enggak berani, kira-kira demikian. Apakah gitu ya, apakah sikap Anda sehari-hari itu adalah sikap yang sudah menghargai guru Anda? Maksud saya, ketika mungkin Anda merasa bahwa guru itu tidak berani menertibkan gitu ya, apakah Anda memandang rendah guru yang demikian? Ingat gitu ya, guru tidak berani menertibkan gitu ya, karena ada beberapa faktor. Salah satunya terkait dengan tadi undang-undang perlindungan anak. Jika Anda adalah orang tua gitu ya, apakah Anda sudah menjadi teladan buat anak untuk menghargai gurunya? Ada beberapa kasus yang disampaikan oleh teman-teman guru menyampaikan demikian. Sikap orang tua gitu ya, ketika berjumpa dengan guru, ketika bicara dengan guru, orang bisa merasa ya, apakah lawan bicara itu adalah orang yang menghargai Anda atau tidak, kira-kira demikian. Ternyata sikap ini nular ke anaknya gitu, ketika anaknya ngobrol sama gurunya, kira-kira demikian. Jadi apakah Anda sebagai orang tua gitu sudah menjadi teladan buat anak-anak untuk menghargai gurunya, untuk menghormati gurunya, untuk melihat guru sebagai sosok orang tua juga gitu ya, yang menolong proses belajar di sekolah. Karena
Kalau sebagai orang tua gitu ya, orang tua ini belum menghargai gurunya gitu ya, susah sih meminta anak juga untuk menghargai gurunya. Jika Anda adalah masyarakat pada umumnya gitu ya, bukan orang tua, belum punya anak, atau mungkin belum menikah gitu ya, tidak berhubungan dengan dunia pendidikan gitu ya. Bagaimana Anda memandang profesi guru? Kadang-kadang waktu orang curhat gitu ya, tanggapan-tanggapan ini juga bisa mencerminkan seperti apa sih pandangan kita tentang guru sebagai masyarakat umum. Menurut saya, ketika guru itu mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk menertibkan, untuk mentransformasi siswa ini menjadi lebih baik lagi, sebagai mitra keluarga dan orang tua dalam mendidik anak gitu ya, maka ada sebuah kerjasama yang luar biasa, sinergi yang sangat besar yang kita bisa harapkan. Dan menurut saya selalu sampai hari ini masih meyakini bahwa perubahan yang sejati dimulai dari diri kita sendiri tanpa menunggu orang lain berubah. Ada cukup banyak orang yang ingin berubah tetapi tidak memulai dari dirinya, dia menunggu orang lain. Itu bukan perubahan yang sejati. Mari kita berubah. Mari kita mengubah pandangan kita tentang profesi guru. Mari kita menolong teman-teman guru ini untuk bisa menjadi pribadi yang berkontribusi di dalam menertibkan siswa-siswa, sehingga proses belajar di sekolah itu menjadi proses belajar yang mulus, yang smooth begitu, dan menjadi proses belajar yang terbaik yang membuat cukup banyak siswa belajar dengan sungguh-sungguh. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan pada edisi kali ini. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Sampai jumpa.